Apakah mencapai Jupiter adalah tugas yang sulit? Mengapa interiornya tetap menjadi misteri? Di antara planet-planet gas, Jupiter adalah yang paling banyak dieksplorasi. 9 misi luar angkasa telah mendekatinya sepanjang sejarah. Namun hanya satu yang berhasil menembus atmosfernya yang tebal untuk mengungkap rahasia internalnya. Mendarat di Jupiter itu rumit. Apa yang tersembunyi di inti raksasa gas ini? Mari kita cari tahu. Tantangan kecepatan. Jupiter menempati posisi kelima di tata surya, dan meskipun jauh, mencapainya bukanlah hambatan terbesar. Sebagai planet paling masif, tarikan gravitasinya sangat kuat, memudahkan pendekatan wahana antariksa begitu mereka masuk ke dalam pengaruhnya. Namun, ini menimbulkan komplikasi lain. Mendekati Jupiter itu mungkin, tetapi membangun orbit yang stabil di sekitarnya membutuhkan presisi. Pada tahun 1979, Voyager membutuhkan Taduma Pramhari untuk mencapai sang raksasa gas. Untuk menempuh jarak ini, wahana tersebut harus mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Objek yang bergerak terlalu cepat tidak dapat ditangkap oleh orbit planet. Agar wahana dapat masuk ke orbit di sekitar benda langit, diperlukan penyesuaian kecepatan yang tepat. Wahana tidak boleh terlalu cepat hingga lolos dari tarikan gravitasi, atau terlalu lambat sehingga tertarik oleh medan gravitasi dan bertabrakan dengan planet. Voyager terlalu cepat untuk ditahan oleh Jupiter. Untuk mencapai orbit, diperlukan roket tambahan untuk mengurangi kecepatan secara bertahap. Namun, pada masa itu, wahana Voyager tidak dilengkapi dengan sistem propulsi semacam itu. Misi-misi berikutnya yang mencapai Jupiter menggunakan roket tersebut untuk melambat dan menetap di orbit sekitar planet raksasa gas tersebut, sebuah persyaratan penting bagi misi yang sukses. Secara umum, perjalanan ke planet lain di tata surya, kita membutuhkan konsumsi energi yang tinggi. Agar sebuah wahana antariksa mencapai orbit Jupiter dari bumi, diperlukan hampir jumlah energi yang sama dengan yang dibutuhkan untuk mengangkatnya dari permukaan bumi dan menempatkannya di orbit rendah. Namun, teknik bantuan gravitasi dapat, dalam beberapa kasus, mengurangi energi yang diperlukan saat peluncuran. Meskipun memiliki keunggulan ini, prosedur tersebut secara signifikan meningkatkan durasi misi, yang mengharuskan wahana antariksa dilengkapi dengan sistem yang mampu mengisi kembali energi selama perjalanan, baik melalui panel surya atau sumber termonuklir. Tantangan yang lebih besar adalah tidak adanya permukaan padat di Jupiter, karena sifatnya yang berupa gas. Atmosfernya berubah secara halus menjadi interior yang cair, tetapi begitu padat dan masif, sehingga wahana apapun yang mencoba turun akan hancur oleh tekanan ekstrim dan terpecah menjadi serpihan. Selain itu, radiasi intens di sekitar Jupiter merupakan hambatan kritis lainnya, yang membuat wahana terpapar partikel berenergi tinggi. Wahana Galileo, misalnya, mengorbit planet tersebut selama bertahun-tahun, dan akhirnya terkena tingkat radiasi yang jauh melebihi perkiraan. Akibatnya, instrumennya mengalami kegagalan teknis berulang, yang dikaitkan dengan kerusakan akibat radiasi. Eksplorasi pertama kami ke Jupiter, wahana Pioneer 10 dan 11, terjadi pada tahun 1973 dan 1974, dengan Pioneer 10 menjadi yang pertama menjelajahi raksasa gas tersebut. Pada Desember 1973, Pioneer 11 mencatat sejarah mengikuti jejak pendahulunya. 13 bulan sebelumnya, Pioneer 10 telah menjadi wahana antariksa pertama yang merekam gambar rinci Jupiter, mengungkap badai dan awan yang sebelumnya tak terlihat dari bumi. Di atas Pioneer 10, diperoleh juga foto-foto pertama bulan Galilea, Europa, Io, Callisto, dan Ganymede. Wahana ini menganalisis atmosfer Jupiter dan sabuk radiasinya yang intens, membentang ribuan kilometer. Misi perintis ini juga mendeteksi medan magnet Jupiter yang luas, begitu besar sehingga bisa memuat seluruh tata surya di dalamnya. Wahana Pioneer membawa penemuan krusial lainnya. Pengukuran termal mengonfirmasi bahwa Jupiter sebagian besar berupa cairan. Lebih dari sekadar raksasa gas, ia merupakan planet cair, dengan masanya terutama terdiri dari hidrogen logam dalam keadaan fluida. Pioneer 11 berhasil merekam gambar pertama yang jelas dari bintik merah besar yang ikonik. Ia menjelajahi wilayah kutub yang belum pernah teramati dan menangkap pemandangan baru Callisto, satelit yang ditandai oleh gunung berapi aktif. Bertahun-tahun kemudian, antara 1977 dan 1979, Voyager 1 dan 2 yang legendaris memanfaatkan gravitasi Jupiter sebagai pendorong dalam perjalanan mereka menuju batas tata surya. Voyager 1 memulai pencatatan fotografinya pada Januari 1979, mencapai titik terdekat dengan planet pada 5 Maret, hanya 349.000 km dari pusatnya. Dengan peralatan lebih canggih dan jarak lebih dekat, wahana ini melakukan sebagian besar analisis tentang bulan, cincin, magnetosfer, dan radiasi di sekitar Jupiter. Selama 2 hari
matahari, probe mencapai jarak terdekatnya dengan planet tersebut. Ekspedisi Voyager merevolusi pemahaman tentang bulan-bulan Galilean, sekaligus mengungkap cincin Jupiter, struktur yang begitu halus sehingga tetap tak terlihat oleh teleskop bumi. Hingga saat itu Saturnus dianggap sebagai satu-satunya planet di tata surya yang memiliki sistem cincin. Peralatan tersebut menangkap gambar detail pertama atmosfer Jupiter, membuktikan bahwa bintik merah besar merupakan antisiklon raksasa yang berputar berlawanan arah jarum jam. Misi ini juga mengidentifikasi badai sekunder di dekat fenomena utama dan menemukan satelit Aristia dan Mattis, bulan-bulan Jupiter pertama yang terdeteksi oleh probe antariksa yang mengorbit dekat cincin planet. Kemudian, Phoebe diidentifikasi sebagai bulan ketiga. Kedua probe mendokumentasikan aktivitas vulkanik intens di Io, mencatat 9 letusan terkonfirmasi dan indikasi kejadian lain antara penerbangannya, sebuah temuan mengejutkan yang menandai deteksi pertama vulkanisme aktif di luar bumi. Di Eropa, ratusan retakan awalnya diinterpretasikan sebagai hasil pergerakan tektonik. Analisis gambar dari Voyager 2, bagaimanapun, menunjukkan bahwa fraktur tersebut muncul dari aktivitas geologis satelit ini, yang permukaannya tertutup lapisan es setebal sekitar 30 km. Bukti saat ini menunjukkan kemungkinan adanya samudra air cair di bawah kerak es Eropa. Pada 1992, probe Ulysses diluncurkan untuk misi 5 tahun mempelajari kutub matahari yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Melampaui usia pakai proyeksi sebesar 13 tahun, wahana ini menjadi fundamental dalam kemajuan pengetahuan tentang angin matahari, debu antar bintang, dan radiasi matahari dalam 3 dimensi. Mengumpulkan koleksi berharga informasi tentang matahari, angin matahari, debu kosmik, dan siklus aktivitas matahari. Pesawat ruang angkasa ini juga mencapai pencapaian teknis yang luar biasa, seperti manuver bantuan gravitasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jupiter untuk keluar dari bidang eliptika dan mengambil jalur kutubnya mengelilingi bintang. Segera setelah peluncuran wahana, Ulysses menuju ke Jupiter, mencapai planet tersebut pada Februari 1992 untuk melakukan manuver bantuan gravitasi yang krusial. Prosedur ini memasukkan pesawat ruang angkasa ke dalam orbit matahari yang unik, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah eksplorasi ruang angkasa. Pencapaian ini memungkinkan wahana meninggalkan bidang ekliptika, tempat semua planet mengorbit, melintasi kutub selatan matahari pada 1994 dan kutub utara pada 1995, memulai revolusi kedua mengelilingi matahari. Ulysses mengunjungi kembali kutub selatan pada 2000 dan kutub utara pada tahun berikutnya. Pada masa itu, matahari mendekati puncak siklus aktivitas 11 tahunnya. Ulysses kemudian kembali ke orbit Jupiter dalam perjalanan panjangnya yang memakan waktu 6 tahun mengelilingi bintang kita. Misi ini berakhir pada 30 Juni 2009 setelah wahana dimatikan dari jarak jauh, tidak mampu melanjutkan aktivitas ilmiahnya karena kehabisan generator termoelektrik radioisotopnya, Galileo 1995. Hingga saat ini, Galileo tetap menjadi satu-satunya misi ruang angkasa yang menembus kedalaman sistem Jupiter. Sepanjang perjalanannya, ia mengumpulkan sejumlah besar data tentang planet dan satelitnya. Namun, volume informasi yang diperoleh tidak mencapai harapan karena kegagalan dalam membuka antena pemancar wahana. Momen-momen bersejarah selama 8 tahun operasinya, misi ini melakukan banyak pendekatan ke semua bulan Galilean, termasuk Amalthea, menjadi yang pertama dalam pencapaian ini. Di antara peristiwa pentingnya, misi ini mencatat dampak komet Shoemaker-Levy 9 selama pendekatannya ke Jupiter pada 1994. Pada Desember 1995, ia mengirim data kritis tentang atmosfer planet. Sebuah wahana atmosfer dikeluarkan oleh Galileo pada 1995, menyelam ke atmosfer Jupiter pada 7 Desember tahun itu. Setelah menghadapi gaya G ekstrim selama turun, akhirnya hancur oleh tekanan dan suhu atmosfer yang intens. Setelah menempuh jarak 150 km melalui atmosfer dan mengumpulkan informasi selama 57,6 menit, wahana itu akhirnya hancur. Dihadapkan pada suhu 22 kali lebih tinggi daripada bumi, mencapai 153 derajat Celcius, diperkirakan wahana tersebut meleleh dan sangat mungkin menguap akibat panas ekstrim, hingga akhirnya menjadi debu. Bertahun-tahun kemudian, wahana Galileo menghadapi nasib serupa, namun lebih cepat, dengan sengaja diarahkan menuju planet pada kecepatan 50 km per detik. Langkah ini diambil untuk mencegah kegagalan yang mungkin menyebabkan wahana bertabrakan dengan bulan Europa, sehingga mencemarinya dengan sisa-sisa manusia. Di antara temuan ilmiah Galileo, yang paling menonjol adalah deteksi pertama awan amonia di atmosfer planet lain, terbentuk dari es dan material dari lapisan lebih dalam. Selain itu, misi ini
ini mengonfirmasi aktivitas vulkanik intens di Io 100 kali lebih aktif daripada bumi, menjadi catatan dari sejarah geologis planet kita. Di bulan yang sama, diamati interaksi plasma kompleks di atmosfer, menghasilkan arus listrik yang sebanding dengan petir di bumi, namun dalam skala ribuan kali lebih besar. Wahana ini juga mengumpulkan bukti keberadaan samudra cair di bawah Kerakes Eropa dan mencatat untuk pertama kalinya medan magnet signifikan di sekitar satelit. Temuan mengejutkan, mengingat sebelumnya tidak terbayang bahwa bulan bisa memiliki medan magnet sebesar itu. Galileo juga menyediakan data yang mengindikasikan keberadaan samudra asin di bawah permukaan Eropa, Ganymede, dan Callisto, serta mendeteksi lapisan atmosfer tipis, dikenal sebagai eksosfer, di ketiga bulan tersebut. Observasi ini memperkuat kemungkinan bahwa satelit-satelit ini menyimpan air cair dan berpotensi kondisi yang mendukung kehidupan. Cassini-Huygens 2000. Pada tahun 2000, dalam perjalanannya menuju Saturnus, Cassini-Huygens melakukan pendekatan ke Jupiter, menangkap beberapa gambar planet paling tajam saat itu. Salah satu hasil utama misi ini diumumkan pada 6 Maret 2003, mengungkap detail tentang sirkulasi atmosfer Jupiter, di mana pita gelap berselang-seling dengan daerah terang di atmosfernya. Selama beberapa dekade, para ilmuwan berasumsi bahwa area dengan awan keputihan sesuai dengan daerah naiknya udara ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi, sebuah fenomena yang mirip dengan yang diamati di planet kita. Namun, catatan dari Cassini-Huygens mengungkapkan bahwa badai terisolasi terbentuk dari awan terang dan bercahaya ini, struktur yang begitu kecil sehingga luput dari pengamatan teleskopik bumi. Pada tahun 2007, dalam perjalanannya menuju Pluto, New Horizons memanfaatkan gravitasi Jupiter sebagai pendorong untuk perjalanannya. Memanfaatkan lintasan ini, pesawat ruang angkasa melakukan pengamatan teliti terhadap bulan-bulan di dekat planet tersebut. Yang menonjol adalah studi tentang Almatea, yang memetakan gunung berapi di Io dan menganalisis satelit-satelit Galilea utama, serta bulan-bulan lain seperti Hai, Malaya, dan Elara. Misi ini juga menyelidiki bintik merah kecil, magnetosfer yang kompleks, dan cincin Jupiter yang samar, serta menangkap gambar termal yang mengungkap detail baru tentang dinamika atmosfer. Juno 2011, upaya ilmiah terbaru yang mencapai Jupiter adalah pesawat ruang angkasa Juno, yang dirancang khusus untuk mengungkap misteri tentang komposisi, pembentukan, dan perkembangan planet dalam konteks tata surya. Tujuan utamanya adalah untuk lebih memahami asal-usul raksasa gas ini. Di antara tugas utamanya adalah pemetaan rinci medan gravitasi dan magnet, studi tentang aurora kutub dan magnetosfer. Pesawat ruang angkasa ini juga mencari bukti tentang struktur internal planet, termasuk kemungkinan adanya inti berair, distribusi massa, dan angin yang mengesankan yang dapat melebihi 6,15 km/jam, 384 mph. Saat ini, Juno mempertahankan orbit stabil yang melindunginya dari radiasi Jupiter yang intens, dengan harapan dapat beroperasi setidaknya 6 tahun lagi. Di akhir misinya, ia akan mengikuti protokol yang sama dengan Galileo. Dampak terkendali terhadap Jupiter untuk menghindari risiko kontaminasi pada bulan-bulan yang berpotensi layak huni, seperti Eropa, di mana para ahli percaya ada kondisi untuk keberadaan air cair. Ekspedisi berikutnya ke Jupiter tidak akan berfokus terutama pada planet gas tersebut, melainkan pada bulannya yang menakjubkan. Badan Antariksa Eropa telah merencanakan misi ini yang diberi nama JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, dan peluncurannya dijadwalkan pada April tahun ini. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis secara mendalam raksasa gas tersebut dan 3 bulan utamanya yang memiliki samudra tersembunyi, Ganymede, Callisto, dan Europa, akan diselidiki dengan peralatan deteksi jarak jauh yang canggih untuk mengidentifikasi senyawa organik. Misi ini akan mengevaluasi satelit alami tersebut sebagai benda planet dan habitat potensial yang mungkin dapat menjadi tempat pemukiman manusia di masa depan. Bagaimana jika kita membuat video tentang JUICE dan perjalanannya menuju bulan-bulan Jupiter? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar.